Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kita kembali lagi dalam renungan firman Tuhan melalui ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu, di mana kami boleh ada lagi dalam ibadah doa kami kepada Engkau. Kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kuduskan dan urapi kami, supaya kami dapat mendengar, kami dapat menerima dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kuasa iblis yang mencoba-coba mengambil firman-Mu, kami ikat dan kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, membaca firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini saya ambil di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Saya bacakan untuk kita semua. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca, mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Firman Tuhan saya berikan tema bersukacita dalam penderitaan. Bersukacita dalam penderitaan. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan adalah satu keadaan yang dialami oleh setiap orang. Tidak terkecuali kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menyatakan diri sebagai orang Kristen, mengalami penderitaan. Baik mereka yang setia, mereka yang sabar, mereka yang memiliki iman yang kokoh dalam pimpinan kuasa Roh Kudus juga mengalami penderitaan. Tetapi bila mana kita mengalami penderitaan oleh karena Kristus, ayatnya yang ke-13 dikatakan kita bersukacita. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu mari kita melihat beberapa hal tentang penderitaan ini. Yang pertama, penderitaan itu terjadi oleh karena perbuatan kita yang jahat. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi ada orang yang menderita karena dia berbuat jahat. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 15 berkata demikian. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Jadi ada orang yang menderita oleh karena dia berbuat jahat. Dia membunuh, ditangkap, dimasukkan ke sel. Atau dia ditangkap, dipukulin dan lain sebagainya, menjadikan dia menderita. Itu oleh karena perbuatannya sendiri. Atau dia menjadi seorang pengacau. Itu oleh karena kesalahannya sendiri. Kalaupun kita mengalami menderita oleh karena perbuatan kita yang jahat, hendaklah kita bertobat. Bertobat. Dan mari kita hidup dalam kehidupan yang benar. Contoh, Kain membunuh adiknya, yaitu Habel. Apa yang terjadi? Kain diusir dan hidup di dalam suatu kehidupan yang menderita jauh daripada Tuhan. Itu oleh karena apa? Perbuatannya yang jahat. Dan memang Kain memiliki sifat yang jahat seperti dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, itu adalah penderitaan oleh karena perbuatan yang jahat. Hal yang kedua,
menderita karena berbuat baik. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah. Ada orang yang menderita karena dia berbuat baik. Perbuatan itu dikehendaki oleh Tuhan. Perbuatan baiknya, contoh Yusuf ketika dia ada di rumah Potifar, dia diajak untuk melakukan dosa bersama istri Potifar. Tetapi dia tidak mau, dia melarikan diri. Tetapi kemudian dia difitnah sehingga ia ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Kejadian pasalnya yang ke-39. Itu firman Tuhan dengan jelas mengatakannya. Mari kita lihat. Kejadian 39 ayatnya yang ke-20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Yusuf ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Padahal dia berbuat baik, dia mempertahankan kesucian, dia mempertahankan kekudusannya, dia mempertahankan sikapnya di hadapan Tuhan sebagai seorang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi ia dimasukkan penjara. Tetapi kita melihat bahwa firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tetap menyertai Yusuf. Pada ayatnya yang ke-21, Kejadian pasal 39. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih-Nya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Dia dimasukkan di dalam penjara, tetapi Tuhan tetap menyertai dan dia menjadi kesayangan dari kepala penjara. Kalau engkau mengalami penderitaan oleh karena berbuat baik, biarlah engkau tetap melakukannya dan jangan jemu-jemu untuk tetap berbuat baik. Sebab Tuhan akan menyertai engkau sehingga engkau dapat tetap untuk melakukannya. Itu hal yang kedua, bahwa kita berbuat baik juga bisa kita mengalami penderitaan. Hal yang ketiga, kita mengalami penderitaan oleh karena diizinkan oleh Tuhan. Seringkali kita mengalami penderitaan, kita tidak tahu kenapa, mengapa terjadi dan kita alami. Kita mulai berpikir dan bertanya-tanya. Tetapi akhirnya kita bisa mengetahui bahwa itu diizinkan oleh Tuhan. Kalau penderitaan itu diizinkan oleh Tuhan, kita oleh karena kita percaya kepada Tuhan, karena kita beriman, karena kita melayani Tuhan, karena kita memberitakan kebenaran, menjadikan kita menderita. Biarlah kita tetap kuat, kita tetap teguh. Dan firman Tuhan mencatat, biarlah kita bersuka cita. Sebab dikatakan, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Bila mana kita menderita oleh karena Kristus, bila mana kita menderita oleh karena Injil, bila mana kita menderita karena kita mempertahankan iman kita, biarlah kita berbahagia sebab mahkota disediakan oleh Tuhan bagi kita. Dengan menderita, maka firman Tuhan berkata kita telah mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Seperti dikatakan di dalam Filipi pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-29. Di sana firman Tuhan sangat jelas berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kita menderita untuk Dia, untuk Kristus. Itu adalah satu kebahagiaan. Karena itu bila mana engkau menderita karena Kristus, bila mana engkau menderita oleh karena aniaya, engkau menderita karena mempertahankan iman, biarlah engkau berbahagia. Sebab itu dikehendaki oleh Tuhan. Dan Yesus pun berkata di dalam Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-10, di sana firman Tuhan sangat jelas berkata bahwa berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Sebab dikatakan, bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jika engkau menderita oleh karena Kristus, berbahagialah engkau, sebab engkau telah mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus.
Biarlah engkau tetap kuat di dalam Tuhan. Kalau saat ini engkau menderita karena Injil, engkau menderita karena Yesus, engkau menderita karena firman, engkau menderita karena engkau berbuat baik, biarlah engkau tetap melakukannya dan biarlah engkau tetap kuat. Dan firman Tuhan katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sebab firman Tuhan sangat jelas mengatakan untuk kita semuanya. Kita melihat di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat. Di sana sangat jelas ayatnya yang ke-14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Berbahagia jika kamu dinista karena Kristus. Sebab roh kemuliaan ada padamu. Haleluya. Biarlah engkau tetap kuat. Biarlah engkau tetap di dalam penderitaan itu. Sebab ada kemuliaan yang disediakan bagi Tuhan. Roma 8 ayatnya yang ke-18 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Ada kemuliaan yang dinyatakan bagi mereka yang tetap di dalam iman kepada Tuhan. Haleluya. Tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan ada padamu. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Teguhkan hati kami bila mana kami menderita penderitaan. Oleh karena firman, oleh karena perbuatan baik. Supaya kami tetap di dalam Engkau. Dan kami menerima kemuliaan bila mana Tuhan Engkau datang kembali. Ampuni kami bila mana penderitaan itu terjadi oleh karena perbuatan yang tidak baik. Dan biarlah kami kembali kepada Engkau dan melakukan kebenaran itu. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Ini menjadi doa kami. Kami bersyukur atas firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.